Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita sekali lagi untuk berdoa. Tuhan, Engkau berjanji apapun yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau akan dengarkan permohonan kami. Engkau juga berjanji apapun yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan dengarkan. Engkau juga berjanji, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami percaya janji-Mu. Dan Tuhan, kami menuntut janji-Mu, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saat ini kami membutuhkan Roh Kudus lebih dari apapun. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus agar kami boleh memahami firman-Mu dan diubahkan seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat sahabat, saudara-saudara. Selamat sahabat. Jumat juga tamu-tamu yang sudah hadir. Sahabat, ini judul pembicaraan yang sudah diberikan adalah, dan bisa sebutkan, terang emas putih. Sengaja dibuat supaya saudara bertanya-tanya, ya, apa ini maksudnya? Dan semoga kita bisa memahami mengapa judul ini diberikan. Ayat ini kita di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18 mengatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara, ini adalah nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat. Tuhan mengatakan, aku menasihatkan engkau. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya saudara-saudara, Tuhan hanya memberikan nasihat kepada saya dan saudara dengan masalah yang kita hadapi. Kalau kita melihat pekabaran kepada jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir, ya, ini seperti rapor, saudara-saudara. Sedikit lagi anak-anak akan mengadakan ujian akhir dan mereka akan mendapatkan rapor. Kalau saudara berani baca rapor ini, ya, berarti saudara seorang yang pemberani, ya. Karena pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran yang terus terang apa adanya, bukan untuk mengambil hati, bukan untuk menjilat, tapi Tuhan memberikan pekabaran yang saya dan saudara perlu dengarkan. Ya, di dalam ayat 14 firman Tuhan berkata, Wahyu 3, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pekabaran ini ditujukan kepada jemaat Laodikia, dan kita percaya untuk menghemat waktu, yang saya tidak bisa membuktikan bahwa kita lah jemaat Laodikia dengan cepat, tapi percayalah bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang ketujuh, jemaat yang terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau saudara kurang yakin, kita lihat ciri khas utama daripada jemaat Laodikia ini. Ya, ciri khasnya apa? Tidak panas, tidak dingin. Aplikasinya jelas, saudara-saudara. Ini keadaan gereja kita. Tidak panas, tidak dingin. Kadang rajin, kadang malas. Kadang semangat, kadang tidak apa? Semangat. Tidak konsisten. Ya, saudara-saudara, ini memang keadaan daripada jemaat Laodikia. Dan kita tidak bisa sembunyikan. Karena Tuhan berkata dalam ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau. Saudara, ada pekabaran yang keras, tegas diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau kita tinggal dalam kondisi seperti ini, maka Tuhan akan apa katanya?
akan muntahkan. Muntahkan. Iya, Tuhan akan muntahkan. Kita datang selalu terlambat. Kita sudah umumkan jam 9, saudara-saudara. Tapi pemimpin sekolah sahabat gak bisa mulai jam 9 tepat. Kenapa? Belum ada yang ambil bagiannya, belum datang. Orang-orang belum ada. Tapi kita bilang kita mau ke surga. Kita bilang Yesus mau datang segera. Sedangkan masalah dari saya lahir di gereja ini sampai hari ini 50 tahun lewat, masalahnya gak berubah-berubah, saudara. Selalu pemimpin sekolah sahabat stres. Tapi tadi pagi saya tanya, bagaimana? Oh enggak, saya enggak stres, perintah. Bagus kalau begitu. Saudara, ini kenyataan. Dan Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaan. Kita mungkin berpikir bahwa kita baik-baik saja. Tapi Tuhan bilang, tidak, aku tahu pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kupu, aku akan memuntahkan engkau. Ini bukan satu ancaman yang main-main, saudara. Tapi suatu ancaman yang serius. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, kita tidak akan siap waktu Yesus datang. Waktu Yesus datang, maka kita akan mengalami pengalaman pencuri pada malam hari. Artinya kita tidak apa? Siap. Kita tidak siap. Ini kenyataan. Ya, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan Tuhan bilang, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam miskin, buta dan telanjang. Ini keadaan kita, rapor kita yang diberikan oleh Tuhan yang tidak mungkin salah, saudara-saudara. Bahwa kita ini melarat dan malam miskin, buta dan telanjang. Terus bagaimana keadaan kita? Ya. Saudara, di gereja ini kita punya logo dulunya adalah 3 malaikat seperti yang disampaikan oleh Pastor Kim pada sahabat yang lalu. Tetapi kenapa dirubah? Karena ada perubahan pikiran dalam gereja ini. Ya, saya kasih contoh. Apa perubahannya? Dulu Andrews University itu sebelum namanya Andrews University, namanya pertama kali didirikan Emmanuel Missionary College. Itu nama aslinya. Ada kata apa di sana? Missionary. Dulu PA itu namanya bukan PA, tapi namanya ada PMA. Ya, atau KOM, kumpulan orang muda. Tetapi namanya adalah PMA. Bahkan di lagu Sion yang lama ada lagu yang judulnya Majulah PMA. Apa itu singkatan dari PMA? Pemuda Missionaries Advent. Betul? Ada kata apa? Missionaries. Tapi sekarang jadi apa? PA, Pemuda Advent. Hilang kata missionariesnya. Artinya saudara-saudara, ada perubahan semangat. Dulu orang Advent bikin KKR 90 malam. Kalau sekarang dibikin 90 malam cuma pengkhotbahnya aja mungkin. Gak ada lagi anggota yang akan datang. Saudara-saudara, ada terjadi perubahan yang sadar atau tidak sadar sementara dialami oleh kita. Bahkan saya mau kasih tahu, Rabu malam pada aslinya nama Rabu malam itu malam permintaan misionaris. Kenapa? Karena di situ berkumpul untuk berdoa bagi para misionaris dalam menjangkau jiwa-jiwa. Tapi sekarang saudara-saudara, kita tidak lakukan itu. Tapi kita merasa aman bahwa kalau Tuhan datang, kita akan ada di dalam kerajaan surga. Sadar atau tidak sadar, ini adalah sesuatu yang kita katakan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, ini kadang di antara umat-umat Advent, bukan cuma di jemaat ini, tapi dimanapun. Saya pergi menjadi pendeta, dimanapun inilah keadaan yang sedang terjadi di antara kita. Kita tidak bersemangat untuk datang berbakti, kita tidak bersemangat untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan,
tapi kita merasa aman. Kita tidak setia, tapi kita merasa apa? Aman. Betul atau tidak? Betul-betul menggambarkan karakter daripada umat Tuhan sekarang ini. Bukan saya mau melemahkan saudara-saudara, tapi saya mau bilang apa adanya, bahwa banyak masalah di dalam gereja ini. Tapi masalah yang terutama, kita tidak punya kesadaran. Kita merasa bahwa kita baik-baik saja. Tetapi Tuhan bilang, karena engkau tidak tahu, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Awal tahun ini ada seorang pendeta Advent untuk pertama kali berkhotbah pada tanggal 7 Januari 2023, dan dia menyatakan dia adalah seorang bisex. Dia pertama kali, dan yang mengagetkan saudara, jemaatnya oke bahwa pendetanya bisex. Ini gereja Advent. Gereja Advent, bukan di luar Advent. Pertama kali juga ya saudara-saudara, tahun ini yang lebih mengagetkan, konferensinya setuju dengan pendeta itu. Dia tidak PHK pendeta itu, setuju dengan pendeta itu. Jadi jemaatnya setuju, konferensi setuju. Ini keadaan kita sekarang saudara-saudara. Kita mengaku kita umat Tuhan, tapi kenyataannya kita melanggar firman Tuhan. Kita melawan firman Tuhan tanpa kita sadar. Ya, saudara-saudara, apa solusinya? Apa ada pengharapan buat umat-umat Tuhan? Saya nggak akan khotbah kalau kita nggak ada pengharapannya, dan ini pengharapan juga buat saya. Kemanapun sebagai pendeta ini sekarang sepertinya berat sekali pekerjaan ini. Kalau cuma buat nyaman, gampang, ikutin aja jemaat ini mau bikin apa silakan. Tapi apa saudara mau pendeta saudara seperti itu? Ya, bagaimana? Kayaknya jemaat sekarang gak mau ada standar. Lakukan apa saja yang menyenangkan. Retreat habis, tutup sabat, itu sudah bukan urusan kerohanian lagi. Iya, saudara-saudara, kita mau retreat. Saya melihat nanti gimana. Iya, saudara-saudara, mari kita berpikir, apa kita mau dalam keadaan seperti ini? Ya, apa saudara mau kirim anak saudara di suatu sekolah yang mereka bilang, oh kalau di sekolah ini anak-anak sekolah boleh bikin apa saja yang mereka mau. Kalau mereka nggak belajar, boleh. Kalau mereka ujiannya jelek, nggak apa-apa. Kalau ada tugas nggak dibikin, boleh. Apa begitu saudara-saudara? Saya yakin nggak ada satu orang tua pun di sini akan mau anaknya sekolah di sekolah yang tidak ada standarnya, hanya bikin apa yang mereka mau. Iya atau tidak orang tua? Ya, pasti nggak ada orang tua yang mau. Tapi secara nggak sadar saudara-saudara, kita bawa semangat di dalam gereja bahwa kita boleh melakukan apa saja di gereja. Iya atau tidak? Jadi kalau pendeta bicara apa adanya, dibilang terlalu apa? Keras. Padahal nggak keras, ini firman Tuhan. Karena sudah terlalu apa? Standarnya sudah terlalu turun. Iya, saya mau bicara apa adanya saudara-saudara. Iya, bahwa di gereja harus ada standar sebisa mungkin yang sesuai dengan Alkitab dan firman Tuhan. Iya, nggak bisa di gereja seenaknya saja setiap orang mau bikin. Ada 100 orang di gereja, kalau semuanya bikin apa yang mereka mau, maka gereja itu akan jadi apa? Kacau. Ya, itu sebabnya kita punya aturan-aturan yang kita harus sepakati bersama untuk kita ikuti. Ya, iya atau tidak? Jangan khawatir saudara. Ayat 19 memberikan satu kekuatan kepada kita. Saya lewatin dulu ayat 18. Nanti saya akan balik lagi karena ini ayat inti
yang merupakan jawaban dari semua masalah kita. Ya. Ayat 19 bilang, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau saya diam, berarti saya nggak peduli dengan keselamatan kita, saudara-saudara. Saya harus bicara apa adanya, supaya kita bisa sampai kepada surga. Ya kan, tujuan kita semuanya itu. Jadi, kalau saya bicara apa adanya, saudara harus doakan supaya pendeta bicara apa adanya. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin ya. Amin. Oke. Ayat 21 bilang ayat 20 dulu ya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ayat yang sangat terkenal. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini adalah gambaran yang kita tahu bersama bahwa Yesus sedang mengetuk apa? Pintu hati daripada saya dan saudara. Ya, dia sedang menggedor pintu hati dari saya dan saudara yang sudah lama sepertinya tidak peka lagi. Dan inilah keadaan jemaat Laodikia yang sesungguhnya. Ya, saudara-saudara. Apa kita ada pengharapan? Jawabannya sederhana. Buka pintu, maka saya dan saudara akan menyelesaikan semua masalah rohani yang dimiliki oleh jemaat Laodikia. Ya, buka pintu. Atau kalau di dalam ayat inti kita, beli. Ya, aku menasihatkan engkau supaya membeli daripadaku emas dan pakaian putih dan minyak. 3 hal ya, saudara perhatikan. 3 hal. Apa jalan keluarnya? Ya, ini sama. Ayat 18 sama, ayat 20 sama. Ya, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah, saudara-saudara, perhatikan ya. Judul khotbah ini adalah terang, emas, putih. Sekali lagi ya. Sekarang mari kita buka, kita tinggalkan dulu buku Wahyu. Ada 3 hal yang disebutkan yang harus dibeli kan? Emas, pakaian putih, dan minyak. Sampai di situ dulu. Sekarang saya mau kita pergi kepada perbuatan yang terakhir yang ada di dalam buku Perjanjian Lama. Ada yang tahu? Perbuatan yang terakhir di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Ini 2 ayat yang terakhir di dalam Perjanjian Lama. Firman Tuhan berkata, Maliaki 4 ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Firman Tuhan menubuatkan bahwa Tuhan akan mengutus siapa? Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Waktu Elia datang, ayat 6 mengatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Jadi Alkitab menubuatkan akan datang satu nabi. Nabi siapa namanya? Nabi Elia. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Alkitab tidak menyebutkan kedatangan pertama atau kedatangan kedua ini. Iya atau tidak? Tidak kan? Tidak disebutkan. Nah, pertanyaannya, apakah nabi yang akan datang ini, Nabi Elia yang sudah di surga, dia akan turun? Itu adalah tanda terakhir sebelum Yesus datang? Atau ini hanya menggambarkan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Elia? Mana kira-kira yang menurut saudara adalah interpretasi yang benar? Untungnya saudara-saudara kita tidak perlu menafsir karena Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Mari kita pergi pada Lukas 1 ayat 17. Di dalam Lukas 1 ayat 17, ini yang menafsir ayat ini, yang mengutip ayat ini adalah malaikat Tuhan. Jadi nggak mungkin salah. Di dalam Lukas 1 ayat 17 firman Tuhan berkata, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia
Lihat ya, ayat ini mengatakan dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa dari siapa? Elia. Dan ketika itu terjadi, supaya apa katanya? Untuk membalikkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati orang-orang fasik kepada pikiran-pikiran orang benar. Dengan demikian menyediakan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Jadi menurut Gabriel, malaikat yang menyampaikan kepada ayah daripada Yohanes Pembaptis bahwa Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa siapa? Elia. Dan ketika Lukas 1 ayat Yohanes Pembaptis 17. datang, dia akan membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati dari pikiran orang-orang fasik kepada hati orang-orang fasik kepada pikiran orang benar untuk menyediakan satu umat yang layak baginya. Kalau saudara ingat di dalam khotbah saya sebelumnya bahwa siapa hamba yang setia dan bijaksana itu berdasarkan Matius 24 ayat 45, siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi saudara-saudara, kita punya konfirmasi bahwa Elia yang akan datang itu bukan Elia secara fisik akan datang, tetapi ada yang namanya Yohanes Pembaptis datang di dalam roh dan kuasa seperti siapa? Elia. Iya atau tidak? Iya. Nah, saudara masih ragu. Kalau saudara Iya. masih ragu, mari kita buka kata-kata Tuhan Yesus tentang nubuat ini di dalam Matius pasal 11 ayat 13. Mari kita baca Matius 11 ayat 13. Ya. Matius 11 ayat 13. Semua nabi dan Matius kitab 11 Taurat ayat 13. bernubuat hingga tampilnya Yohanes ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Saudara dengarkan, ya, berdasarkan ayat ini Tuhan Yesus bilang Elia yang akan datang itu adalah siapa? Yohanes. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Bahwa Elia yang akan datang itu siapa? Yohanes. Yohanes Pembaptis. Itulah Elia yang akan datang. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Satu ayat lagi ya, supaya kita yakin bahwa yang dimaksud dengan Elia yang akan datang itu siapa? Yohanes. Pembaptis. Ya, di dalam Matius 17 ayat 11 dikatakan, ya, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ayat 12, ya, aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa jelas Yesus mengkonfirmasi Elia yang akan datang menggenapi nubuatan di dalam buku Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama ditutup dengan nubuatan tentang Elia yang akan datang, ya. Dan Elia yang akan datang ini Yesus interpretasi sebagai siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis adalah yang menggambarkan Elia yang akan datang, bukan Elia, Nabi Elia yang akan datang. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah ini hanya untuk kedatangan Yesus yang pertama? Kalau ini hanya untuk kedatangan Yesus yang pertama, maka nubuatan ini kurang pas. Kenapa? Karena di dalam nubuatannya disebutkan supaya jangan aku datang dan memusnahkan bumi, memukul bumi sehingga musnah. Dan kurang pas kalau cuma kedatangan Yesus yang pertama, karena
nubuatan ini mengatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi nggak mungkin ini cuma berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama, tapi ini juga berbicara tentang kedatangan Yesus yang Kedua kali. kedua. Jadi dengan kata lain, akan ada nabi yang mempersiapkan jalan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi siapa? Bagi kedatangan Yesus yang pertama. Jelas atau tidak, saudara-saudara? Jelas. Bahwa harus ada nabi menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Ketika jemaat Tuhan digambarkan sedang mengalami kondisi yang betul-betul buruk. Dari semua 7 jemaat, saudara-saudara, jemaat Laodikia yang paling apa? Paling buruk kondisinya. Tidak ada pujian, tidak ada kata-kata yang baik tentang jemaat Laodikia. Dan itulah keadaan umat Kristen, bukan hanya keadaan gereja Advent, tapi keadaan umat Kristen di atas dunia akhir zaman ini. Bahwa kita merasa kita umat yang paling benar. Tetapi karakter tidak menunjukkan bahwa kita adalah umat yang benar. Iya atau tidak? Ya. Jadi, saudara-saudara, event yang paling penting di dalam Alkitab selalu ada nabi yang diberikan. Kenapa? Karena di dalam Amos 3 ayat 7 Alkitab berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dan kita lihat prinsip ini ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan memutuskan untuk mengirimkan air bah karena manusia sudah terlalu jahat, ada yang Tuhan mau buat, dia kirimkan air bah dan dia utus nabi. Siapa yang dikirim? Nuh. Pekabarannya adalah apa? Air bah akan datang. Kalau mau selamat masuk ke dalam bahtera. Dengan kata lain, semua yang binasa waktu zaman Nuh adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh nabi. Betul atau tidak? Betul. Iya atau tidak, saudara-saudara? Yes. Iya. Semua yang percaya dengan perkataan Nabi Nuh, semua yang masuk ke dalam bahtera dan mereka selamat. Tapi semua yang tidak percaya binasa. Ya. Kemudian Tuhan bilang bahwa bangsa Israel akan ditawan di satu negeri yang asing, yaitu Mesir. Sesudah 400 tahun mereka akan dikeluarkan. Siapa nabi yang diberitahukan oleh Tuhan akan hal itu? Abraham. Dan siapa nabi yang diutus oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir? Musa. Berapa orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan yang keluar dari Mesir berusia 20 tahun ke atas? Hanya 2. Kalau tadi zaman Nuh hanya 8, sekarang hanya 2 orang yang berusia 20 tahun ke atas yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, hanya Yosua dan Kaleb. Dari 603.550 orang laki-laki saja yang diutus. Jadi dengan kata lain, siapa yang masuk ke tanah Kanaan? Orang yang percaya kepada Nabi Nuh. Betul atau tidak, saudara? Ya, hanya mereka yang percaya kepada Nabi yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Waktu Yesus datang pertama kali, ya, siapa nabi yang diutus? Nabi yang kita bahas tadi, Yohanes Pembaptis. Semua murid-murid dari Yohanes Pembaptis percaya bahwa Yesus adalah siapa? Mesias itu. Dan kebanyakan murid Yesus adalah murid Yohanes Pembaptis. Karena mereka percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yesus naik ke surga, hanya sekitar 500-an orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Semua umat Tuhan yang ada pada saat itu, mereka merasa diri kaya, merasa tidak membutuhkan apa-apa, sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk tidak percaya kepada Yesus, walaupun Yesus sudah memberikan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah bahwa dialah sang Mesias itu. Tetapi mereka memilih untuk tetap tidak percaya kepada
Yohanes Pembaptis. Bahkan apa yang dilakukan kepada Yohanes Pembaptis? Dibunuh. Saudara-saudara, semua yang percaya kepada Yesus percaya Yohanes Pembaptis adalah nabi. Sementara mayoritas daripada umat-umat Tuhan pada saat itu tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mungkinkah di akhir zaman ini, gereja ini, umat Tuhan merasa diri kaya dan menganiaya, memperlakukan nabinya seperti memperlakukan Yohanes Pembaptis? Mereka tidak mengenal bahwa dialah Elia yang harus datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada 3 yang disebutkan yang harus dibeli oleh jemaat Laodikia dari Tuhan. Sekali lagi, emas, kemudian pakaian putih dan minyak. Saudara, Emas, pakaian putih, ada minyak. satu juga hal yang menarik, bahwa Emas, pakaian putih, nama dan minyak. dari nabi itu biasa adalah menggambarkan karakter dan menggambarkan tugas yang Tuhan berikan. Contohnya Yesus. Di dalam Matius 1 ayat 21 disebutkan, ya, Yesus itu artinya karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu tugas utama daripada Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Waktu dia datang pertama kali di atas dunia ini. Tapi ketika dia datang kedua kali, saudara-saudara, ya, dia tidak akan lagi lahir sebagai bayi yang tidak berdaya, tapi dia akan datang sebagai raja. Dan semua kita yang menolak nabi yang berjalan mendahului dia, kita akan harus bertanggung jawab. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, nabi yang Tuhan utus di akhir zaman ini khusus buat jemaat Laodikia adalah Ellen G. White. Saudara perhatikan namanya. Ellen, kalau saudara buka Google, ya, dalam bahasa Ibrani artinya terang. Gold itu bahasa Inggris tua untuk gold, emas. White, dia bukan bernama White aslinya, tapi karena dia menikah dengan James White, akhirnya namanya dia White. Saya mau sampaikan saudara-saudara, dari namanya saja Tuhan sudah berikan solusi untuk masalah saya dan saudara jemaat Laodikia yang suam-suam tubuh. Gereja ini membutuhkan terang, gereja ini membutuhkan emas, gereja ini membutuhkan pakaian putih. Dan Tuhan sudah berikan di dalam nama dari nabi yang terakhir Tuhan berikan kepada jemaat ini, Ellen G. White. Apalagi yang kurang, saudara-saudara, bukti. Tapi kalau kita tidak menghidupkan apa yang dia sampaikan, maka sehebat apapun kita menyampaikan kebenaran, tidak ada artinya. Katakanlah saya habis berkhotbah di sini, kemudian nanti saudara nggak sengaja turun ke bawah, saudara lihat saya lagi merokok. Sebaik apapun firman yang disampaikan, saudara tidak akan apa? Percaya. Tapi itu yang sedang kita lakukan sekarang, saudara-saudara, sadar atau tidak? Tidak sadar. Kalau kita terus menolak pengabaran reformasi kesehatan yang diberikan, reformasi kesehatan mungkin bukan yang paling penting dalam pekabaran di hari zaman ini. Tapi itu pekabaran berasal dari siapa? Dari Tuhan. Saudara-saudara, setan berusaha untuk menyalahgambarkan Tuhan. Mari saya ilustrasikannya. Ketika banyak orang akan sakit, pendeta dibilang tolong diminyaki. Seakan-akan perminyakan ini adalah jampi-jampi buat orang Advent. Kalau sudah dibikin perminyakan, ya ajaib akan terjadi, saudara-saudara. Habis itu
sembuh. Kalau Tuhan kasih sembuh, makan lagi semua yang tidak sehat. Habis itu mengeluh sama Tuhan, kenapa doa kita tidak didengar Tuhan? Kita sudah berpuasa, berdoa, kenapa nggak didengar? Bagaimana Tuhan mau dengar, saudara-saudara? Kalau Dia sembuhkan kita, tapi tidak menolong kita untuk mengatasi selera. Ini namanya main-main. Ini namanya mengolok-olok Tuhan. Iya atau tidak? Iya. Ya. Saya akan berhenti saudara. Mari kita berpikir. Ya, mari kita berpikir. Di gereja jangan kita main-main. Ini sesuatu hal yang serius. Ya, kalau saudara belum mampu, ya, masih bergumul dengan selera, kita perlu saling menguatkan di gereja. Jangan kita saling melemahkan. Jadi tahanlah satu hari Sabat, jangan makan daging. Karena itu polisi yang sudah dibuat oleh gereja. Betul atau tidak, saudara? Betul. Apa saya salah bicara? Betul. Ada 6 hari saudara mau, silakan. Tapi hari Sabat sudah ada keputusan. Iya, saudara-saudara, saya menyampaikan, mengingatkan. Ya, kalau saya biarkan terus, saudara-saudara, maka segala sesuatu yang ada di dunia akan sampai di gereja. Semuanya. Ya. Jadi masih banyak saudara mengerti. Kadang-kadang saya bingung, saudara-saudara. Tiap hari Minggu pagi doa subuh, kita baca buku kesehatan, tapi sekedar dibaca dan dipraktekkan buat apa? Saya mau usul kalau mulai berhenti aja. Ya, artinya kalau saudara kita baca tidak mau lakukan buat apa, saudara-saudara? Ya, ada satu statement yang baik, saya akan tutup. Tuhan tidak akan lebih sakit hati dengan kemurtadan secara terbuka daripada perbaktian secara formalitas. Sekali lagi, saudara, Tuhan tidak akan lebih menyakitkan Tuhan, ya, kemurtadan secara terbuka daripada perbaktian secara formalitas belaka. Makanya Tuhan bilang, lebih baik engkau dingin atau panas. Lebih baik dingin daripada apa? Suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, kita menghalangi orang yang mau panas. Kalau saudara dingin, saudara sudah di luar gereja. Saudara tidak akan jadi batu sandungan buat siapapun. Disclaimer, saudara, saya tidak mengharapkan saudara meninggalkan gereja. Tuhan Yesus pun tidak mengharapkan satu orang pun meninggalkan gereja, tapi Dia memberikan pekabaran yang tegas. Lebih baik engkau dingin atau panas, tapi dengan pengharapan, ayo kita semua panas. Amin, saudara-saudara. Amin. Gak enak dingin atau suam-suam kuku, saudara. Gak enak. Ya, hidup segar tapi tidak mau namanya itu. Nggak enak, lebih baik kita bersemangat waktu kita datang bergereja. Iya atau tidak? Karena kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara-saudara, lebih dari apapun, saya dan saudara sudah diberikan kebenaran oleh Tuhan. Kita ada di dalam gereja yang benar. Tidak ada keraguan sedikit pun, saudara-saudara, bahwa inilah obat yang Tuhan sedang tawarkan kepada saya dan saudara. Sekarang begitu banyak informasi yang hoax. Kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Tapi peganglah kebenaran ini, saudara-saudara. Peganglah roh nubuat. Maka kita akan sampai ke dalam kerajaan Surga. Ya, perang, emas, putih. Tuhan memberkati. Amin. 25 November 2023, Sabat Jumat Tamrin. Sebagai Israel. penutup, kita akan menyanyikan dari lagu Sion Disilaukan Makanya nomor kalau banget 105, hangat, Ingat Malaikatnya, itu muntah, Bintang muntah, Putri. yang muntah. Amin. Amin.